tadi sampai di materialitas. Sampai di sini, sampai di sini. Oke. Nah, jadi ada oh ini sudah tadi. Oh belum. Physical ini ada aset ini. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi. Konfirmasi itu adalah penegasan. Jadi penegasan kalau misalnya itu piutang, biasanya piutang yang populer. Nah, piutang dikonfirmasi. Misalnya tadi dulu ya, dulu PT tadi punyanya dulu kan ya, yang audit kan si ini, si Putu ya kan. Nah, dulu itu ada piutang, ada banyak piutangnya. Ada Marcel punya utang sama Lulu, kemudian Anissa, Anggi, atau perempat nih, Adven, Aisyah, Alifa, Anggi, Anissa tuh semua punya utang sama Lulu ya kan. Lalu dikonfirmasilah oleh Niputu ya kan. Niputu ini mengkonfirmasi, mengecek saldo benar nggak piutangnya apa Adven, Aldi, Ali ini benar nggak terhadap ini jumlah sekian. Nah itu dicek. Nah, apa yang dilakukan? Nah ini dalam konfirmasi filosofinya harus control by auditor. Jadi auditor dalam hal ini Putu itu harus bisa mengendalikan. Jangan sampai penegasan itu dibuat oleh Lulu, dijawab ke Lulu, nanti tanya Lulu mana ini, Lulu menjelat ini Putu konfirmasinya nih utangnya si Adven sekian, jawaban dari Adven, jawaban dari Anggi sekian, jawaban dari Anissa sekian. Oh tidak begitu. Kalau begitu nggak kontrol by auditor. Jadi auditor harus kontrol. Artinya boleh yang kirim suratnya permintaan itu dari Putu, dari Lulu, emang benar Lulu yang kirim kepada Adven, kepada Anggi dan Anissa. Tapi hasil atau jawaban dari Anggi, Adven dan Aisyah itu langsung dikirim kepada auditor, dalam hal ini kepada Niputu gitu. Jadi Niputu terima dari mereka, bukan dari Lulu. Gitu. Bahwa yang kirimnya Lulu, tapi itu jadi dapat diandalkan penegasan atau konfirmasi. Itu konfirmasi. Yang ketiga lah dokumentasi. Documentation itu ya dokumentasi. Itu bukti. Bukti pendukung ada dokumentasinya, ini ada bukti ininya, ada bukti itu kan gitu. Ada bukti pendukung namanya, itu ada bukti pendukung. Kalau ada bukti pendukungnya ada. Nah di sini itu ya sebagaimana dulu itu ada dua istilah yang mungkin kita harus pahami, yaitu vouching dan tracing. Ini perbedaannya. Kalau vouching itu mengecek bukti-bukti itu bukti pendukungnya. Ini bukti pendukungnya mana? Ini bukti pendukungnya ini, makin lama makin tebal. Misalnya laporan keuangan nih, ada laporan keuangan tuh ada angka piutang 15 piutang 150 juta. Apa nih bukti pendukungnya? Dilihat, oh di buku piutang, oh ada 12 orang nih debitur. 150 juta itu terdiri dari 12 orang, ada yang 10, ada yang 12, ada yang berapa totalnya 150 juta. Nah, itu namanya vouching. Sampai di vouching itu dilihat lagi. Yang ini siapa? Oh, ternyata ya satu tadi Anggi itu ada 35 juta. Oh, berarti Anggi 35 juta, atau si ini 12 juta, si Adven 12 juta. Itu namanya menelusuri ke bawah. Bukan menelusuri, vouching, melihat bukti pendukung ke bawah. Berbeda dengan tracing. Kalau tracing itu bahasa Indonesia menelusuri, tapi tracing itu adalah mencocokkan ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya dari dokumen dasar, apakah ini misalnya tuh tadi si Adven utangnya kan 35 juta tuh ternyata pas dikonfirmasi kata Adven enggak, 32 juta katanya. Yang 3 juta sudah saya setor. Nah, itu buktinya mana? Sama Adven dikasih bukti store 3 juta. Ternyata setelah di tracing itu belum dibukukan. Di pembukuan dulu, ternyata bukti transfer 3 juta itu belum masuk jurnal, belum masuk, atau sudah masuk jurnal tapi belum diposting, sehingga belum merubah saldo piutangnya Adven di perusahaannya Lulu tadi. Masih tercantum 35, padahal seharusnya tinggal 30
dua. Nah, ini namanya proses mencocokkan setoran bukti sampai pembukuannya. Kalau semakin tinggi itu namanya tracing. Dari bukti awal, kemudian pembukuannya, sampai angka di laporan keuangan, itu namanya tracing. Jadi dari atas ke bawah vouching, dari bawah ke atas tracing. Itu kira-kira secara sederhana untuk dipahami. Terus yang keempat ini adalah analytical procedures. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bukti yang dikumpulkan auditor itu pada dasarnya ada 3 macam. Ada yang berasal dari klien sendiri, ada auditan, dalam hal ini dari Lulu menyediakan ini buktinya Pak, ini buktinya Bu, ya kan Putu kan perempuan nih, ini buktinya Bu, katanya Bu Putu, ini buku-buku saya, ini dokumen pendukungnya, ini berkasnya nih, berkas-berkasnya nih, apa namanya, ownernya dikasih semua kan, kalau pakai manual, ya kan. Nah, kemudian ada lagi bukti yang diperoleh dari luar. Nih, konfirmasi itu tadi, dari luar dia konfirmasi kan. Kan yang bikin siapa? Yang jawab siapa? Yang jawab kan editornya, si advennya kan. Nggak ada hubungannya sama Lulu, artinya bukan Lulunya yang buat, atau bukan auditornya yang menciptakan. Nah, yang ketiga adalah yang auditor yang menciptakan. Nah, analytical procedure atau prosedur analitis ini adalah auditor yang menciptakan sendiri, yang membuat bukti audit sendiri. Jadi bukti audit itu dibuat, di-create oleh auditor sendiri dengan prosedur analitis. Apakah si prosedur analitis tersebut? Prosedur analitis ada membandingkan atau mencari hubungannya, relationship, hubungan. Yang pertama comparison. Misalnya si Putu, ya kan, ingin meyakini penjualan. Ada penjualannya, bener nggak sekiannya? Coba kita lihat tren penjualan 5 tahun terakhir. Ini tahun ini 35 triliun. Terus bener nggak ya? Tahun sebelumnya 34. Sebelum lagi 40 lebih. Sebelum lagi 30, berarti bener nih. Dia tuh penjualannya antara 35 sampai 45 triliun. Sekitar itu. Jadi bener. Kalau naik ya naiknya ada gitu. Sebelumnya turun 25, 27, berarti tidak. Nah, itu untuk menguji itu. Bisa juga misalnya relationship, misalnya penjualan. Menguji penjualan, Anda kan perlu tahu dari mana? Perlu tahu penjualan itu kan ada 2, ya kan? Ada yang cash, ada yang kredit. Sehingga penjualan itu berhubungan dengan, kalau cash berhubungan dengan uang kas, ya cash. Tapi kalau yang tunai, kalau yang nggak tunai, berhubungan dengan piutang. Berarti akan lihat berapa sih piutang yang keluar. Jangan-jangan sampai piutangnya lebih banyak tuh, kok penjualan tuh kok dikit nih, jangan-jangan bisa menakar jadinya. Auditor bisa menakar, jangan-jangan dengan piutang sebelah ini dibandingkan dengan penjualan sekian, berarti ini penjualannya kerendahan nih, ada sesuatu nih gitu. Atau jangan-jangan piutangnya, kalaupun benar piutangnya ada yang salah nih, ada yang masuk dalam piutang nih, padahal sebenarnya bukan piutang misalnya. Ada piutang sifatnya pribadi kepada karyawan, banyak banget, jadi kan nggak masuk dengan penjualan kan. Piutang tagihan tapi bukan kepada pelanggan, tapi piutang kepada karyawan, nih harus dipisah perintah. Bukannya salah, pisah, jadi auditor jadi tahu supaya nggak keliru dalam membandingkan, melakukan prosedur analitis. Itu yang keempat. Yang kelima, questionnaire atau wawancara, inquiries of client. Nah, ini wawancara juga bisa menjadi salah satu bukti audit. Jadi si Putu bisa mewawancarai Lulu, ya kan? Yang pernah ini, nanya itu, jawabannya bisa tertulis, bisa lisan, direkam gitu, kayak gini. Tapi yang namanya wawancara lain itu kan sangat subjektif. Bisa saja Lulu membesar-besarkan, bisa juga mengecil-ngecilkan, gitu kan? Dalam konteks misalnya perusahaan ini sedang lagi menunggu hasil auditnya akan ditunggu oleh perbankan untuk diberikan kredit, tentu Lulu berceritanya membesar-besarkan perusahaannya. Wah, perusahaan kita labanya gede, masa depan nih prospeknya bagus, selalu begitu, ya kan? Sound optimism, ya kan? Tapi kalau misalnya, ini habis audit, ada kemungkinan akan menjadi bahan atau dokumen untuk kelengkapan pengisian pajak, ya kan? SPT pajak misalnya, kan? Sehingga harus, ini daripada ntar kita disalahin, kita merendah. Lulu akhirnya ngomongnya ya konservatif, nggak bergebu-gebu. Dan berharapannya jadi nanti labanya kalau nggak terlalu gede, syukur-syukur bisa lebih kecil lah. Itu sehingga akibatnya apa? Simpulannya wawancara tadi menjadi bias gitu. Karena dari klien kan sangat subjektif bahasa Indonesianya. Nah, itu hal yang lagi. Yang keenam adalah, ini keenam sama. Yang keenam, ketujuh ini sama dengan analytical procedure, yaitu rekalkulasi. Rekalkulasi itu menghitung ulang. Misalnya untuk menghitung harga pokok
Ya kan? Lulu harga pokoknya si Niputu, harga pokoknya Lulu ini berapa ya? Nah, tentu yang dia lihat apa? Penjualan, berapa total penjualan, lalu dikurangkan dengan saldo sisa persediaannya, persediaan akhirnya berapa. Nah, penjualan dikurangi persediaan inilah harga pokok. Nah, jadi dengan mengetahui penghitungan ini dikalkulasi ulang, penjualannya dikurangi, itu menjadi ketemu, oh berarti ini harga pokoknya sekian, ketemu. Atau hitung-hitungan lainnya, ini kali ini misalnya dalam penyusutan, oh penyusutan dia berapa, ternyata Anda hitung ulang, berapa sih penyusutannya sekian persen, dihitung kali, oh dari residual value-nya berapa sekian, sehingga total, oh seharusnya sekian, oh ternyata sekian, Anda kok membukukannya lebih gede, itu dikalkulasi ulang oleh auditor. Bisa juga semacam itu. Tapi it's about mathematical accuracy, about hitung-hitungan. Sementara kalau re-performance adalah kegiatan lagi yang di-create oleh si auditor, tapi menyangkut apa? Menyangkut prosedur akuntansi dan pengujian kontrol pengendalian. Nah gitu. Misalnya tadi tuh yang penjualan pelunasan tadi si Advent udah bayar 3 juta tadi tuh, dilihat kenapa nggak ada. Ini berarti ketahuan nih, ternyata dengan performance ketahuan mana buktinya Advent, fakturnya jawaban konfirmasi dari Advent diuji oleh auditor, dicek ke daftar piutangnya, lihat Advent, oh angkanya beda. Terus di pembukuan, oh wah ketahuan ternyata belum dibukukan. Sehingga angka di laporan keuangan terhadap dalam piutang itu ternyata overstated, kelebihan. Nah ini dari performance ini ketahuan. Nah ini untuk menguji prosedur accounting. Bisa juga untuk menguji keandalan pengendalian di performance, ya kan? Misalnya stok, ya kan? Stok itu kan gudang, itu stok itu ditaruh di gudang. Nah gudangnya itu berbeda misalnya, jauh dari kantor perusahaan yang menyiapkan pembukuan. Nah ternyata di sana ada juga ada catatannya. Jadi gudang itu nggak cuma orang gunting jaga, tapi ada administrasinya. Nah administrasi gudang ini ternyata misalnya jalan apa enggak? Oh ternyata jalan. Oh mereka lakukan penyesuaian dengan administrasi di kantor. Setiap berkala dicek, ketahuan, dia lakukan nama, selisih. Nah, berarti ini pengendaliannya bagus. Tapi kalau enggak, biasa saja di sana nggak ada. Gudang itu cuma orang kunci, gudang dikunci, nggak ada orang cuma jaga doang gitu. Nah ini kan pengendaliannya lemah gitu, karena untuk setiap menilai angka yang di pembukuan harus ngecek ke gudang, karena nama ini lumayan lemah gitu. Artinya kita nggak bisa serta-merta dengan mudah secara berkala mengetahui perubahan nama gudang. Jadi gudang itu misalnya kalau stoknya hilang itu ketahuannya lama. Misalnya ada opname baru ketahuan, tapi nggak dari awal. Itu hasil dari kita melakukan, si auditor melakukan re-performance. Jadi pengetesan lebih lanjut diulang. Nah yang terakhir adalah observasi. Observasi ini adalah access to client activity. Jadi kalau di gudang tadi bukan physical examination, bukan opname barang di gudang, tapi emang pengen lihat gudangnya. Gudangnya di mana? Dia mau lihat. Oh gudangnya ini ada 5 gudang. Oh gudangnya ada 5, betul nggak? Bener nggak? Nggak bohong deh. Berarti gudangnya 5. Kalau di laporan itu kan di bukuan ada 5 gudang, 5 sekian. Berarti benar. Yang banyak mana sini ya dia ngelihat. Atau dia buka gudang, beda dengan physical examination, dia buka gudang dia ngelihat aja. Oh jumlahnya banyak nih kira-kira, sudah banyak. Jadi dia betul-betul hanya melihat. Jadi sangat lemah tapi fisik juga. Makanya berbeda, satu di nomor 1 physical examination, yang kedua nomor 8. Jadi hanya melihat, observasi, foto-foto, itu bukti observasi. Jadi tapi perlu juga audit, Anda mengenai kunjungan ke beberapa cabang, Anda foto. Oh berarti saya sudah mengunjungi cabang itu, nih buktinya. Di sana ada cabang. Jadi jangan sampai ada pengiriman dana operasional ke cabang, Anda nggak yakin ada nggak cabangnya di Samarinda. Anda bisa juga ke Samarinda, bisa juga dapat fotonya, gitu kan. Nah, kalau Anda ke Samarinda datang, Anda foto-foto, itu beda dengan foto yang Anda dapat dari Google misalnya, atau dari mereka. Tapi Anda memprovide sendiri foto, itu observasi namanya. Ya kan? Tapi kalau Anda dapat foto dari ini, itu bukan observasi. Anda dikasih foto sama Lulu. Nih, foto cabang saya, itu bukan observasi. Observasi itu foto yang Anda buat, kan Anda ke sana gitu. Jadi observasinya sama-sama foto, itu bedanya kira-kira. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah audit documentation. Audit documentation itulah dokumentasi audit, ya kan? Dokumentasi audit ini adalah sebetulnya kertas kerja audit atau audit working papers. Jadi dokumentasi audit adalah kertas kerja audit atau KKA disingkat.
Kalau BPK dan BPKP itu masih nyebut bukan audit, tapi pemeriksaan. Jadi istilahnya kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Ya. Itu kalau dibilang KKP-nya ini ya, itu KKP itu inilah audit dokumen. Tujuannya apa? Dokumentasi audit itu atau KKP adalah sebagai bukti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan audit sesuai dengan standar audit. Standar audit bukan standar akuntansi. Akuntansi bagaimana untuk menyusun laporan keuangan. Kalau ini bagaimana untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan. Jadi standar audit. Nah, itu meliputi apa saja tuh tujuannya. Ini bukan standar auditnya nih yang 5 ini. Tapi adalah standar audit kan ada 10 ya. Standar audit ada 10 yang dibagi 3, yaitu yang menyangkut orangnya, menyangkut pemeriksaan di lapangan, yang ketiga menyangkut laporannya. Masing-masing yang orangnya ada 3 macam, yang pelaksanaannya ada 3 macam, ada 3 bagiannya, kemudian yang pelaporan ada 4. Jadi semuanya ada 10 standar audit, ya kan? 3, 3, 4. Nah, kalau ini ada tujuan dari KKP atau dokumentasi audit adalah ada 5. Yaitu tujuannya itu tadi yaitu meliputi apa? Dokumentasi itu ada 5, bukan tujuannya bukti, tapi ini meliputi apa saja ini? Dokumentasi meliputi jadi bahwa ini sebagai dasar untuk perencanaan audit. Jadi kertas kerja ini adalah dasar dalam perencanaan audit, bikin audit program, bikin rencana audit plan, itu di kertas kerja semua dituangkan di situ. Yang kedua, dia adalah catatan atas bukti audit yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Nomor 2 ini mengambil porsi hampir 80% dari semua isi kertas kerja. Bisa jadi 90%. Jadi isi kan memang opini atau hasil laporan auditor itu sangat tergantung dari yang nomor 2 ini, bukti yang dikumpulkan itu dan hasil pengujiannya, gitu kan. Simpulannya nanti baru bisa. Kalau tanpa ini nggak bisa. Kalau semakin ini semakin lemah ya semakin susah juga auditor mengambil kesimpulan. Nah, yang ketiga adalah data untuk menentukan opini yang sesuai dengan laporannya. Tentunya dengan nomor 2 tadi banyak, hasilnya nomor 2 itu adalah merupakan data untuk menentukan memilih. Nanti opininya yang mana, bukan memilih sebetulnya. Kalau memilih kan kayak ada pilih, tapi nggak menyimpulkan nih laporan keuangannya Lulu ini oleh Niputu akan diberikan opini apa. Kan laporan disajikan, dilihat, diperiksa. Ini dengan hasil pemeriksaan, dengan bukti yang nomor 2 tadi banyak terkumpul, nah saya bisa menyatakan bahwa laporan ini saja yang sewajar. Atau saya tidak setuju, atau saya kualifikasi. Nah, dan kemudian yang keempat adalah dasar, nah ini secara intern. Jadi misalnya di Putu yang tanda tangan laporan audit adalah Niputu, tanda tangan dia, ya kan? Tapi yang bekerja itu staf-stafnya. Salah satu stafnya misalnya yang bekerja di lapangan misalnya ini San Wellen, ya kan? Wellen ini ketua tim, misalnya, sorry nih Wellen ya, Wellen ketua tim bekerja menjadi dikerja di kantor akuntan publiknya di Putu, ya kan? Wellen sebagai ketua tim, dia bekerja, dia mengaudit. Nah, jadi dia bikin tuh kertas kerjanya Wellen sendiri. Nah, itu nanti direview oleh Niputu, ya kan? Nah, dilihat. Atau bisa juga nanti Wellen nambah lagi, nggak cuman sama ini Wellen misalnya punya anak buah, misalnya Tunjung aja. Tunjung itu maaf ya Tunjung ya. Tunjung ini seolah anak buahnya Wellen. Nah, nanti KKP-nya Tunjung diperiksa sama Wellen gitu. Nah, Wellen diperiksa sama si Niputu ininya. Itu untuk mereview atau memeriksa itu maksudnya mereview. Di review itu ada yang nomor 4 dasarnya. Yang kelima milik auditor. Artinya apa? Semua kertas kerja masing-masing auditor itu milik auditor masing-masing. Paling-paling bisa dimaklumi karena bekerja di kantor akuntan publik hanya si Niputu yang punya Niputu. Orang di luar itu sama sekali nggak boleh. Pengadilan pun bukan pengadilan butuh siapa yang minta itu harus butuh keputusan pengadilan. Polisi itu mau ngambil harus minta keputusan pengadilan. Harus ada persetujuan pengadilan baru boleh disita itu barangnya kan gitu kan. Nah, itu gitu. Makanya kan di KPK itu hak penyita macam tuh ada. Polisi itu yang boleh menyita nggak semua polisi kan oleh penyidik yang boleh ada SK-nya orang penyidik itu boleh ngambil barang. Kalau nggak bisa. Itu demikian kertas kerja tadi itu milik auditor. Nah, kertas kerja ini pada dasarnya itu ada dua bagian, dua bagian lah, bukan dua bagian lah, bukan dua jenis, dua bagian. Kalau jenis itu kan A, B. Kalau ini bagian setengah gitu, ya kan 1/4 sama 3/4 kan gitu. Jadi
Kertas kerja ini terdiri dari berkas permanen dan berkas current. Diterjemahkan sebagai tahun berjalan. Kenapa dibilang tahun berjalan? Karena kalau yang berkas permanen itu maksud berkas yang digunakan untuk bertahun-tahun. Lama, misalnya izin, misalnya akta pendirian, kan sekali aja tuh sampai perusahaannya tutup. Misalnya izin apa, kan umurnya lama, ada yang 5 tahun, 10 tahun, dan selamanya gitu. Itu ada di berkas permanen. KTP-nya pemegang saham, ada KTP ada di situ permanen. Jadi itu sifatnya demikian. Sertifikat-sertifikat, misalnya ISO berapa, itu permanen. Kemudian kalau yang berjalan ini adalah yang diperlukan di tahun diperiksa. Misalnya itu tadi hanya memeriksa laporan keuangan dulu tahun 2019. Berarti semua dokumen berkas-berkas selama tahun 2019 itu berkasnya current atau berkas tahun berjalan. Laporan keuangannya, bukti-bukti pendukung, tadi ada konfirmasi piutang juga tahun 2019, ada cek fisik di gudang tadi persediaan di 2019, semua namanya berkas current. Nah ini biasanya berpijaknya dengan namanya audit program. Audit program itu adalah dokumen dalam merencanakan audit, ya kan? Jadi sebelum audit dilaksanakan, dibuat audit program. Audit program itu program audit ya, bukan audit plan, audit program. Jadi kayak dokumen. Nah, dokumen ini isinya itu dokumennya ada namanya auditornya, tanggalnya, dan indeks dan lain-lainnya. Nah itu isi yang utamanya adalah tujuan audit dan prosedur audit. Jadi tujuan audit itu bukan manfaat auditnya ya, tujuan melakukan audit ini gitu. Ini audit apa nih? Audit program apa nih? Tujuannya apa? Nah, kemudian prosedur apa kan ada tuh, ada eksistensi segala macam itu tujuan di situ. Nah, prosedur audit ini adalah langkah-langkah untuk memenuhi tujuan. Misalnya ambil contoh audit program apa nih, neraca. Kita mau bikin audit neraca. Tujuannya apa? Kemudian prosedurnya apa? Tujuannya tadi tuh neraca itu karena saldo, eksistensinya, terus apa dan lain-lain itu ada 8, ada 6, ada 7 kemarin. Nah, sekarang untuk lebih lanjut kita masuk. Oh, ternyata spesial, lebih umum, lebih khusus. Tadi kan tujuan umum, ya kan? General audit objektif. Nah, audit program yang khususnya adalah tujuan khususnya apa? Misalnya pengen meriksa kas gitu. Audit program terhadap rekening kas, terhadap akun kas. Tujuannya apa? Kalau meriksa kas, 2 kan? Jumlahnya benar dan ada eksistensinya ada. Gitu. Ya kan? Uang kas berapa di situ? Misalnya 2,37 juta gitu. Bener nggak jumlahnya 3 juta? Kemudian setelah jumlahnya bener, ada nggak tuh uangnya 30 juta? Gitu. Jangan-jangan nggak ada gitu. Oh ini dari bank, ya bener nggak di banknya 30 juta? Gitu misalnya di bank. Atau misalnya dipegang uang kartal. Uang itu kan ada 2, ada uang kartal, uang giral. Uang kartal itu uang yang dipegang, lembar, koin, kertas itu. Kalau uang giral, uang di bank, ya kan? Termasuk yang apa namanya GoPay itu uang giral jadinya. Itu nggak jelas tuh uang apa tuh namanya, ya kan? Uang apa ya namanya? Asli juga tuh, baru tuh. Tapi jenisnya hampir sama dengan uang giral, tapi pasti dia bukan uang kartal gitu. Jadi gitu. Nah, nah lalu dari kas ini kita lihat tujuannya, kan 2 tuh tujuannya. Nah, bagaimana prosedur auditnya untuk menemukan itu eksistensinya? Bagaimana prosedurnya untuk menemukan menghitung jumlahnya? Oh, menghitung jumlahnya dilakukan dengan apa? Kalau kas, di opname kas. Kita opname kas, kita hitung berapa jumlahnya, hitung tuh 2, 3 itu menemukan. Kalau memastikan eksistensinya, ya bisa juga dengan dihitung juga. Gitu. Bisa juga dengan di opname. Jadi opname itu bisa dapat 2. Bisa dapat jumlahnya, bisa dapat kebenarannya. Itu kira-kira yang menyangkut audit program. Nah, kemudian setelah kita pahami dengan bukti audit, di sini disinggung hal berikutnya, bukti audit tersebut diperoleh, kita harus pertimbangkan hal yang disebut dengan materialitas. Bagaimana konsep materialitas? Dan juga bagaimana pengertian risiko yang ada hubungannya dengan audit yang kita laksanakan dan juga dengan bukti yang akan kita kumpulkan. Kita lihat materialitas itu konsepnya bagaimana, kemudian berapa jumlah yang dianggap materialitas, kemudian bagaimana menggunakan materialitas dalam tempuhan audit. Kemudian risiko juga pengertiannya dan model-model risiko audit yang digunakan komponenannya, lalu hubungannya dengan bukti audit.
Ini cakupan yang dibahas dalam bab 9 tersebut. Kita ambil beberapa poin saja, yang penting sisanya Anda bisa dalami di situ. Saya tidak berusaha mengambil terlalu jauh, yang penting saya mengadakan penekan-penekan aja supaya Anda lebih fokus nanti dalam memilih topik-topik untuk mendalami di bab 9 ini mengenai materiality dan risk. Nah, kita lihat di situ dikatakan oleh Financial Accounting Standard Board, ya kan? Jadi board pelaporan keuangan, ya. Jadi ini ada pas di konsep nomor 2 itu mendefinisikan tentang materialitas. Materialitas itu adalah the magnitude of an omission or misstatement, ya kan? Oh, Sarah keluar masuk ini ya, Sarah ya. Oke, mungkin jauh kali ya. Oke. Jadi magnitude an omission of misstatement. Artinya apa? Artinya itu kalau materialitas itu bicara tentang magnitude, jumlah sesuatu jumlah yang bisa dihitung. Jumlah yang bisa dihitung. Nah, apabila jumlah ini menghilang atau jumlah ini berakibat informasi keuangan salah saji, ini akibatnya itu laporan keuangan yang disajikan itu kalau digunakan oleh orang itu akan terpengaruh gitu dalam menggunakan informasi itu. Itu makanya dianggap dia material gitu. Tapi kalau tidak membuat si pembaca laporan itu terpengaruh atau berubah pengambilan keputusannya, itu nggak material. Makanya istilahnya, wah ini nggak material. Kalau bahasa awamnya, ini nggak penting. Istilahnya kayak signifikan. Signifikan itu kan penting. Ya, material ini penting. Hampir mirip. Gitu. Cuman kebiasaan dalam profesi disebut material. Jadi, tapi angka berapa sih angka yang material tersebut? Gitu. Di 10 menit lagi, nanti kita akhiri, ya kan? Bentar, saya dulu. Ini kok ada 40 nih partisipannya, berarti ada intruder nih 1 orang. Waduh, mudah-mudahan tidak mengganggu kita deh. Tujuan kita cuman ini aja nih. Kalau cuman mau ikut belajar silahkan, tapi kalau mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Oke. Jadi ini jadi kita lihat, ya kan? Jadi materialitas itu dia relatif, tidak absolut. Jadi jumlahnya ya nggak tentu, tapi angkanya ada. Angkanya form tertentu, misalnya sekian ribu, sekian juta. Tapi itu keputusannya relatif, tidak absolut, ya kan? Nah, tapi dia perlu basis untuk mengevaluasinya. Nah, misalnya di sini, nah contoh, misalnya lewat Anda dari sekian persen dari saldo laba, sekian persen dari aset, atau sekian persen bahkan dari utang. Itu bisa bebas. Di sini contoh yang di buku itu saya ambil, ada minimumnya, ada maksimumnya, ada 3%, 6% itu dari ini. Artinya itu dia bebas, bukan bebas, artinya itu sangat tergantung pada professional judgment dari auditor. Jadi auditor punya professional judgment untuk memutuskan nilai materialitas. Cuman atas dasar apa? Harus disebutkan. Oh, atas dasar dari penjualan misalnya. Kalau ini kan earning from operation, dari penjualannya berapa persen. Atau dari laba juga boleh. Laba bersih, laba usaha, terserah. Yang penting tapi auditor bisa mempertanggungjawabkannya. Dan kemudian yang ketiga, dipengaruhi faktor kualitatif. Oh iya, karena bagi auditor, angka materialitas itu bisa beda-beda. Iya kan? Terhadap perusahaan yang sama pun bisa beda. Gitu. Pada perusahaan yang internal kontrolnya bagus, mungkin dia angka materialitasnya dikecilin, ya kan? Oh, ini gede. Demikian juga pada barang, ya kan? Jumlah barangnya sama, tapi kalau nilai individunya beda, tentu materialitasnya beda, ya kan? Ini persediaan dari emas, ya kan? 2 batang, 3 batang, 4 batang, sedikit, tapi kan angkanya gede, kan gitu kan? Nah, materialitasnya bagaimana? Beda dengan misalnya persediaan beras atau ya kan kecil-kecil banyak, tapi banyak itu beda. Sangat menentukan sekali, atau professional adjustment dari masing-masing auditor. Nah, bagaimana materialitas tersebut diukur, dibuat? Nah, awalnya tadi ditetapkan dulu sekian persen dari penjualan, sekian persen dari piutang, atau sekian persen dari aset, ya kan? Nah, kemudian ini coba kita lihat. Setelah dibuat, lalu dari situ setelah di-set di awal, kemudian dialokasikan. Tadi kan realitas syarat perusahaan, harta kekayaannya
Pertanyaannya dulu tadi kan. Nah, setelah itu kemudian dialokasikan. Misal neraca itu tadinya sekian. Nah, lalu dialokasikan ke persediaan berapa, di porsinya, di piutang berapa, di utang berapa. Lalu dia terpecah-pecahkan dari total tadi menjadi pecah-pecah. Nah, setelah pecah-pecah ini dikumpulin lagi, dibalik. Dikumpulin lagi, di rata-rata, baru akhirnya gabung lagi, masukkan neraca lagi. Nah, itu akhirnya yang namanya di bawah. Lalu dibandingkanlah, di-compare. Jadi dari 1 ke 2 dirinci, di rincian di bawah, di 3, dibina jadi 4. 4 sama 1 ini dibandingkan, di 5. Akhirnya di 5 diputuskan lah. Akhirnya yang tadinya waktu awal di angka 149 juta misalnya, terus setelah dipecah, terus digabung lagi, terus akhirnya di 4 ternyata nongol 135 juta. Terus diputuskan akhirnya nggak 149, kita pakai 135. Karena 135 setelah diuji lebih detail, lebih ke bawah, lebih masuk ke segmen-segmennya. Lebih benar. Atau bisa juga tetap 149. Terserah professional adjustment dari auditor, tetap 149. 135 kecilan, itu terserah juga gitu. Itu kan pertimbangan dari masing-masing auditor gitu. Nah, ini itu materialitas. Kemudian kita lihat audit risk ya kan, risiko audit ya kan. Risiko audit ini pemaparan sampai jam 3 ya. Nanti akan ada latihan. Nanti saya sampaikan latihan kalau ini kan habis nih. Kalau habis ini nanti saya sampaikan latihan di di Wiki Pajak ya, latihan soal tugas latihannya. Anda nanti sambil nanti saya memberikan jawaban pada pertanyaan Anda, teman Anda yang sudah ada tanya itu saya jawab nanti. Kemudian juga nanti itu dikerjakan. Selama mengerjakan itu Anda lihat sikon. Yang penting kan Anda jangan sampai ketinggalan nanti pada saat post test jam setengah 4 dan 15.20. Kalau misalnya belum selesai itu, kerjakan ini aja, post testnya siapkan. Ya kan, di post test jangan lupa, post test itu 3 kali kesempatannya. Jadi jangan sampai Anda 3 kali, pas misalnya sekali lulus, ya sudah. 2 lulus, ya sudah. Alhamdulillah kalau lulus. Tapi kalau sampai kedua belum lulus, yang ketiga, pertimbangkan baik-baik. Yang ketiga itu adalah yang menentukan yang akan keluar angka berapapun hasilnya. Misalnya yang 1 hasilnya 60, nggak gagal. Yang kedua gagal. Terus yang ketiga 40, ya udah gagal juga kan, tapi yang dipakai bukan 65, yang dipakai 40. Oleh karena itu yang ketiga, Anda hati-hati. Cari waktu yang enak. Anda punya kesempatan habis ini, bisa lakukan. Nah, ada 2 yang perlu dipertimbangkan untuk yang menjaga yang ketiga, kesempatan ketiga terakhir adalah ininya, pemakaian wiki pajaknya. Cari yang lagi longgar. Wah, misalnya tengah malam, Anda tidur dulu. Misalnya kan tidur, nanti bangun jam 1, hidup kerjain tuh kesempatan ketiga. Akhirnya Anda bisa dapat hasil yang baik. Ya, atau 70 lah. Atau sebelum sholat subuh, atau pagi-pagi lah gitu. Itu bagus. Yang kedua, kerjakan dalam kondisi Anda siap. Yang lagi capek-capek, Anda baca-baca lagi siap. Karena yang ketiga ini menentukan. Syukur-syukur Anda langsung lulus gitu kan, berhasil 70. Tapi kalau enggak, ya berapa nilainya itu? Syukur-syukur nilainya 69, jangan sampai nilainya 40, kan sayang. Itu beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Anda. Kemudian kita lihat risiko audit. Risiko audit ini timbul karena pada saat auditor itu mencoba memahami bisnis dari klien, ya kan? Nah, memahami ini tentu sangat dipengaruhi apa? Untuk memahami ini, klien, auditor ini harus tahu industrinya, lingkungan industrinya bagaimana, kemudian lingkungan bisnis prosesnya bagaimana, ya kan? Kemudian juga bagaimana sih manajemen dan pengaturan gaya-gaya manajemennya dulu tuh gimana, penipu itu tadi akan harus mengenali manajemen stylenya Lulu gimana ya, dia delegasi penugasan ke bawah bagus apa enggak, atau dia sentralistik gitu, semua ditahan, semua digabung, diurus sendiri, atau dia mendelegasikan dengan baik gitu kan, atau dia lose control, nggak mendelegasikan tapi dilepas aja begitu, bisa juga, itu gayanya masing-masing. Nah, itu Anda mengenalinya dengan itu. Kemudian tujuan dari perusahaannya Lulu tadi apa tuh gitu kan. Kemudian juga bagaimana ukuran kinerjanya, rasio-rasionya, likuiditasnya bagus, itu Anda kenali di laporan keuangan yang ada. Nah, dari situ lalu si auditor mengakses risiko bisnis gitu. Dengan dia mengenali itu risiko bisnisnya bagaimana,
gitu kan? Risiko bisnisnya. Nah, ini risiko bisnisnya bagaimana? Nah, risiko dalam mengenali risiko bisnis itu timbullah risiko kalau misalnya ada kesalahan dalam laporan keuangannya, ya kan? Yang kira-kira signifikan apa enggak, material atau enggak. Ya, itu timbullah dua risiko di situ. Yang dihasilkan atau risiko yang ada pada klien, pada lulu gitu. Itu ada dua risikonya. Manajemen lulu. Itu risiko pertama adalah inherent risk, risiko yang melekat di situ. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Bagaimana lulu perusahaan menciptakan pengendalian di dalam operasi perusahaan. Bisa juga, nah itu satu. Yang inherent tadi adalah yang menyangkut kepada transaksi tersebut. Emang transaksi pembelian, transaksi procurement, di mana-mana inherent risk-nya tinggi, ya kan? Orang, pengadaan, syarat dengan bukan syarat dengan risiko tinggi, karena apa? Di situ ada potensi orang mencuri, ya kan? Orang memarkup dan lain-lain. Jadi disinilah dibuat model risiko oleh auditor, yaitu PDR sama dengan AR dibagi IR dan CR. PDR ini apa? PDR ini adalah detection risk, risiko deteksi, risiko merencanakan deteksi. Itu sama dengan risiko audit dibagi inherent risk dikali control risk. Apa itu model risiko audit? Model risiko itu ada model risiko yang digunakan auditor untuk menentukan tujuannya berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan. Lalu bukti apa saja yang harus saya cari. Jadi itu, dalam rangka menemukan dua tadi, appropriateness dan sufficient dari bukti audit tadi, makanya dibikinlah model risiko sistem ini, ya kan? Nah, ini